Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan membahas video dari Saudari Eza, di mana di dalam videonya dia mengatakan bahwa Hagar adalah seorang princess. Di sini kita akan melihat bagaimana apologet Muslim selalu menggunakan berbagai cara untuk membela agamanya. Kita akan lihat nanti bagaimana Saudari Eza menggunakan literatur-literatur di luar literatur Islam dan menjadikan itu sebagai rujukannya. Sementara literatur Islam justru bertentangan dengan literatur yang dia gunakan. Mari kita mendengarkan pernyataan dari Saudari Eza. Berikut videonya. Nggak ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Siti Hajar itu budak. Yang ada adalah ungkapan. Tapi siapa dia? Ternyata literatur yang pernah Umi baca, dia adalah seorang Princess of Egypt. Mengenai sosok Hagar dalam Islam, beliau merupakan istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang melahirkan anak Ismail alaihissalam. Hagar adalah sosok yang mulia dan merupakan seorang putri kerajaan dari Mesir dalam keyakinan Islam. Sedangkan menurut Alkitab bahwa Hagar adalah budak dari Sarah. Hal ini dikatakan di kitab Kejadian 16 ayat 1-3 yang berbunyi. Ayat 1, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Oke, kita sudah dengarkan bersama bagaimana Ustazah Irene dan juga Saudari Eza mengatakan bahwa Hagar adalah seorang princess menurut keyakinan Islam. Apakah benar demikian? Mari kita lanjutkan videonya. Mari kita buktikan dari literatur yang ada. Sumber rabbinik kuno yang disebut Pirkei de Rav Eliezer, chapter 26, bagaimanapun adalah komentar midrasik dari Sefer Bereshit 16 ayat 1. Ini adalah sebuah komentar midrasik yang otoritatif dari Kumas. Di sini, Rabbi Eliezer langsung menegaskan bahwa Hagar adalah seorang putri, lahir dari salah satu selir Firaun. Catatan ini dikemukakan oleh pakar filologi Pak Menachem Ali. Nah, dalam literatur yang lainnya, tulisan yang terdapat di Targum oleh seorang rabbi atau pendeta Yahudi yang termasyur, Salomon bin Ishak, tahun 1040 sampai 1105 dari Troye atau Lyon atau Pergame, sekarang Hisarlik di Turki. Hagar adalah putri dari Firaun yang ketika melihat aneka mukjizat dari pihak Sarah berkata, lebih baik untuk anak perempuan saya ini menjadi keluarga dalam rumah Ibrahim, sehingga diangkatnya Ibrahim menjadi menantunya. Rabbi Salomon bin Ishak menyatakan Hajar adalah putri dari Firaun, dikarenakan pada waktu itu belum ada yang mengetahui bahwa sesungguhnya dinasti Firaun pernah disela selama 150 tahun oleh dinasti Raja-Raja Hyksos. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Yusuf alaihissalam berhadapan dengan Malik, bukan Firaun. Rahasia membaca tulisan Mesir kuno, hieroglif, pada akhirnya berhasil dipecahkan oleh Jean-François Champollion tahun 1780 sampai dengan 1832. Maka, dengan terbacanya hieroglif itu, terkuaklah sejarah Mesir kuno dengan sejelas-jelasnya. Disebutkan pernah terjadi penguasa Mesir kuno tidak bergelar Firaun, Perah atau Paroh, melainkan raja dalam dokumen hieroglif di situs Turin itu menunjukkan mukjizat Al-Quran. Oleh karena hieroglif baru dapat dibaca dalam tahun 1824 atas jasa Jean-François Champollion tahun 1780 sampai 1832. Dinasti Hyksos dari kaum Al-Ibriyah Al-Qadimah menerima kedatangan kepala kaum Al-Ibriyah Al-Jadidah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang datang ke Mesir. Nabi Ibrahim diterima dengan baik oleh Salitis, raja pertama dari dinasti Hyksos. Berhubung bangsa Hyksos berasal dari kaum Ad yang bernabikan Nabi Hud alaihissalam, selain Nabi Ibrahim alaihissalam diperlakukan baik sebagai tamu oleh Salitis, sang raja bahkan menikahkan putrinya yaitu Hagar dengan Nabi Ibrahim. Bangsa Hyksos ini adalah bangsa yang merobohkan hampir seluruh kuil tempat menyembah dewa-dewa Mesir kuno. Nah, ini diberitakan oleh Josephus yang mengutip Manetho. By main force they easily overpowered the rules of the land and they razed to the ground the temples of gods. Manetho juga dikenal sebagai Manethon dari Sebenitos, adalah seorang sejarawan Mesir dan tokoh agama dari Sebenitos atau Mesir Purba yang hidup pada zaman periode Parsi kedua. Versi KJVR, Genesis 16 ayat 3. And Sarai Abram's wife sold Hagar, her maid the Egyptian, after Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan and gave her to her husband Abram to be his wife. Ini antara lain salah satu di antara sisa-sisa Alkitab yang masih asli, yaitu Hajar adalah istri Ibrahim, yang termasuk Israiliyat adalah her maid the Egyptian. Maksudnya, Hajar adalah orang Mesir pelayan Sarah. Ini Israiliyat yang berbau rasialis, karena Hajar bukan Bani Israel, maka derajatnya direndahkan menjadi sekedar pelayan. Nah, Bible telah memalsukan sejarah, padahal yang benar adalah Ibrahim telah dinikahkan dengan Hajar, putri Raja Mesir Salitis dari dinasti Hyksos. Jadi, Bapak Yusuf Manubulu, itulah pentingnya mencari kebenaran dari sebuah literatur yang valid dan tidak asal comot, apalagi cocokmologi.
Dan saya harap Anda lebih bijak lagi dalam menilai sesuatu dan memahami kebenaran sebuah kitab suci itu seperti apa. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan bagaimana Saudari Eza membacakan beberapa literatur yang menguatkan pendapatnya, di mana dia mengatakan bahwa Hagar adalah seorang princess. Dan bahkan bukan cuma dia yang mengatakan itu, ada beberapa ustadz, bahkan ustazah, salah satunya Ustazah Irene. Berikut ini saya akan menunjukkan apakah benar bahwa sesuai dengan iman Islam, Hagar adalah seorang princess. Mari kita lihat hadis sahih berikut ini. Nabi bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kedustaan, yaitu ketika Ibrahim melewati penguasa diktator bersama Sarah. Lalu beliau pun menuturkan kisahnya. Lantas raja diktator itu malahan memberi Sarah seorang hamba, sahaya, namanya Hajar. Sarah berkata, Allah telah menahan tangan orang kafir untuk menyentuhku, dan malahan memberiku seorang pelayan yang namanya Ajar, maksudnya sama Hajar. Abu Hurairah berkata, itulah nenek moyang kalian, wahai Bani As-Sama. Oke teman-teman bisa dengarkan sendiri dan baca sendiri hadis Sahih Al-Bukhari tersebut, di mana di sana mengatakan bahwa Hagar adalah seorang hamba. Ini adalah pernyataan Nabi dari Saudari Eza. Yang anehnya, Saudari Eza lebih mempercayai literatur di luar Islam dibanding mempercayai pernyataan nabinya sendiri. Apakah mungkin Saudari Eza tidak percaya lagi dengan nabinya? Menurut teman-teman, kira-kira siapa yang sedang berbohong di sini? Saudari Eza, Ustazah Irene, Manekam Ali, atau nabi mereka? Teman-teman bisa simpulkan sendiri. Lalu dikeluarkan seorang budak wanita oleh si raja ini, itulah Hajar. Dikeluarkan oleh raja, ini saya hadiahkan untukmu, gitu. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah dan disembuhkan tangannya, ya. Raja itu lalu dia berkata, dalam riwayat yang masyhur, raja itu berkata, keluarkan wanita ini dari istana saya karena yang kalian bawa adalah jin, gitu. Ya. Karena dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ucapkan kalimat tersebut. Maka pulanglah Sarah membawa Hajar, ya. Ini kisah awalnya, gitu kan. Jadi Hajar itu memang seorang budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir yang tadinya ingin berbuat jahat dengan Sarah. Sebelumnya mari kita dengarkan nasihat dari Saudari Eza. Nah, nasihat kali ini, otak orang bodoh itu seperti segitiga bermuda. Segala pengetahuan dan informasi setelah masuk akan sulit ditemukan kembali. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Dan pesan saya buat Saudari Eza, bertobatlah, stop tipu-tipu. Tuhan memberkati.